Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah dalam sebuah momen yang sangat istimewa, yaitu merayakan Hari Ibu. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Allah, memuji namanya dan bersyukur untuk orang-orang istimewa yang Tuhan tempatkan di hidup kita. Mari kita bersaat teduh di hadapannya. Sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau Raja damai, hanya ini ku rindu memuji-Mu. Sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau Raja damai, hanya ini ku rindu memuji-Mu. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan senantiasa memelihara ciptaannya sebagai wujud kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, turunlah atas setiap kita damai sejahtera, sukacita dan perlindungan Allah sehingga kita dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dengarlah nats firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini yang terambil dari Mazmur 135 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Saudara, mari bersama kita mengagungkan namanya. Engkau Tuhan sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
maka jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang besar, yang layak untuk dipuji. Engkau Allah yang sempurna, yang layak untuk ditinggikan. Maka saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati sebagai umat-Mu, menaikkan pujian dan ucapan syukur kami sebab dalam kebesaran dan kesempurnaan-Mu, Engkau juga adalah Allah yang menyatakan kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan ketika kami dalam perjalanan kehidupan kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Maka ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, dengan orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di sekitar kami, di sekeliling kami, mereka orang-orang yang Kau kasihi dan orang-orang yang kami kasihi, maka ya Tuhan, puji-pujian hanya kepada Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Kami peroleh pengharapan untuk menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, apapun pergumulan kami, bawalah hati kami, bawalah jiwa kami, bawalah hidup kami untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, untuk memuji nama-Mu. Dan saat ini kami pun menaikkan ucapan syukur kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Mungkin kami bisa ragu, mungkin kami bisa takut dan gelisah. Tetapi Roh Kudus ada dalam hidup kami, firman-Mu menuntun kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami memiliki keyakinan bahwa Engkau akan menolong kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Engkau akan memampukan dan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, menyatakan terang dan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami berkuliah, di masyarakat, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Hari ini adalah hari yang istimewa, kami merayakan Hari Ibu. Tuhan tolong supaya kami memaknai kehadiran orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di sekitar kami, yaitu pasangan kami, setiap istri, yaitu mama kami, yaitu mama mertua kami, yaitu emak kami. Tuhan, mereka inilah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan tempatkan untuk memberikan pengajaran, keteladanan, maka berkatilah mereka ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami beribadah. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tolong gereja ini untuk terus bertumbuh juga. Bahkan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka kami menyerahkan rangkaian ibadah pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sungguh hadirat Allah nyata dan kami merasakan jamahan kuasa Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Yang kami naikkan dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saudara silakan duduk. Salah satu tanda kebaikan Tuhan adalah bahwa Dia, Allah yang besar itu, menyertai kita dimanapun kita berada. Dan saudara, inilah pesan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. saudara, sungguh indah bukan? Sebuah kebenaran yang menyatakan kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari bersama kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini, penyertaannya dalam hidup kita yang sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, bersama kita nyatakan di hadapan Tuhan, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi
sungguh indah. Saudara, mari kita bangkit berdiri di hadapan Allah yang senantiasa menyertai kita dan bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Silakan duduk saudara. Kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan di hari yang bahagia khusus bagi para ibu, di mana seluruh dunia memperingati akan jasa dan pengabdian dari seorang ibu yang setelah hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, tenangkan hati kami supaya di dalam waktu yang singkat ini kami belajar firman-Mu dan Tuhan berbicara kepada kami sekalian. Memohon urapan kuasa daripada Tuhan supaya pemberitaan firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami sekalian. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita ingin belajar di bawah tema kuasa tanpa kata. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia buat para ibu. Tuhan mengajak kita untuk mengenang keberadaan, peran dan pengabdian
dari seorang ibu yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik kita menjadi pribadi sebagaimana kita ada sekarang ini. Peranan seorang ibu dalam hidup seorang anak sangat besar. Karena sampai usia sekitar 4 sampai 5 tahun, seorang anak sangat bergantung pada ibunya. Dia ditolong segalanya. Dari sejak minum susu, mandi, buang air, ganti baju, ganti popok. Dia diajarkan bagaimana makan, minum, bicara, gosok gigi dan banyak hal lainnya oleh seorang ibu. Ibu sangat berjasa membentuk kehidupan anaknya. Karena itu sebagai anak sangat wajar dan seharusnya lah kita menghargai, mengasihi dan menyayangi ibu yang telah berjuang membesarkan kita dengan seluruh waktu dan hidupnya di tengah segala keterbatasan yang dia alami. Tetapi hari ini secara khusus firman Tuhan membawa kita untuk memikirkan peran lain dari seorang wanita selain menjadi ibu, dia juga adalah istri. Sebuah peran yang berbeda. Saat jadi ibu, anak ada dalam otoritas untuk diasuh, diajar dan dibimbing. Namun saat menjadi istri, suami ada dalam hierarki sebagai pemimpin yang harus dihormati, supaya suami boleh menjadi pemimpin yang baik dan benar di dalam keluarganya, di mana istri dan anak-anak ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, peran seorang wanita dalam keluarga sangat signifikan. Dialah ibu yang berotoritas terhadap anaknya, dan dia juga adalah istri yang tunduk pada otoritas suami sebagai kepala keluarga yang ditetapkan Allah. Konteks firman Tuhan hari ini mengajak kita fokus pada perjuangan seorang istri yang memilih tetap hidup bersama dengan seorang suami yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Dan perjuangannya bagaimana akhirnya dia dapat menolong suaminya untuk menjadi seorang yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seorang istri yang baik akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk menolong suaminya diubahkan Tuhan. Apa yang dapat dilakukan seorang istri yang mengasihi Tuhan terhadap suaminya? Hari ini kita akan belajar dengan 3 hal. Hal yang pertama yaitu berperilaku yang benar lebih berkuasa daripada sekedar berkata-kata. Dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, bagaimana mungkin kita melampaui hidup keagamaan? Mereka ahli Taurat adalah pengajar hukum Taurat terkemuka. Dan orang Farisi adalah pengikut hukum Taurat ternama. 2 kelompok ini adalah orang-orang yang terhormat dalam budaya Yudaisme. Secara fisik mereka memang terlihat rajin doa, puasa dan beri sedekah. Tetapi Yesus mengecam mereka karena mereka coba untuk menggantikan kehidupan batinnya yang benar hanya dengan sebuah penampakan lahiriah yang penuh dengan kepalsuan. Itu sebabnya umat tidak mengalami perubahan dalam kehidupan keagamaan mereka. Saudara-saudara, perubahan hidup manusia sesungguhnya dikerjakan Allah dari dalam, yaitu dari hati. Dia ubah hati kita dengan pengampunan dan penyuciannya, sehingga manusia memiliki hidup baru yang berasal dari hati yang dibaharui dan dipulihkan dari dosa. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, inilah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Kekuatan yang berasal dari dalam diri seorang anak Tuhan, yaitu kita punya hati yang baru, yang didiami dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sebuah hati yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Seorang istri
saat dia tahu bahwa suaminya tidak hidup taat pada firman, maka dia sadar yang dibutuhkan suaminya bukan banyak dan kerasnya kata-kata nasihat dan perintah, tetapi sesungguhnya ketulusan hatinya yang mau berjuang untuk menolong suaminya diubahkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang suami yang tidak taat firman, dia tidak dengar kata-kata dari istri sebaik apapun juga, kalau itu tidak tercermin dalam kehidupan sang istri. Tapi sebaliknya sikap tunduk dan hormat istri karena dia melakukan perintah Tuhan kepada suaminya ada sebuah gambaran hidup yang tidak bisa disangkalinya. Suatu hari sang suami akan dikalahkan atau menyerah oleh kasih tunduk dan hormat sang istri kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, jika para suami melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. 1 Petrus pasal 3 ayat 2. Saudara, itulah yang disebut perilaku yang benar, lebih berkuasa dari sekedar kata-kata. Tepat sebagaimana dikatakan Petrus, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Perilaku seorang istri lebih dahsyat daripada sekedar berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, tapi tidak gampang untuk menanti perubahan itu terjadi. Kita akan belajar hal yang kedua, yaitu kedekatan dengan Tuhan adalah kekuatan dari sebuah perjuangan. Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur mengungkapkan tentang kebutuhan jiwa manusia akan Tuhannya. Bagaikan seekor rusa yang haus akan air, yang akan berlari melesat sekuat tenaganya ke tempat di mana dia biasa minum. Dan di sanalah dia akan minum sepuas-puasnya. Dia melupakan segala hal hanya untuk minum karena dia haus dan sangat haus. Saudara-saudara, itulah gambaran dari jiwa yang haus. Karena hanya Tuhan yang bisa memenuhi dan memuaskannya. Saudara-saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan usaha untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan rohani menuju pemenuhan jiwa kita. Tuhan hadir untuk memenuhi ruang kosong jiwa kita. Dan respon kita kepadanya adalah memenuhi hidup kita dengan sukacita untuk melakukan setiap kehendaknya. Melakukan perintah dan kehendaknya jadi kesukaan kita. Walaupun sulit, seorang istri tidak mudah menaruh hormat pada suami yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Tetapi karena jiwanya telah dipuaskan oleh Tuhan, maka dia akan lakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kita pada kedalaman jiwa untuk mengenal dan memahami serta mengerti Tuhan seutuhnya di dalam hidup kita. Dan pengenalan itu akan terus bergerak secara gradual, makin lama makin dalam. Dan di sana ada pengertian yang dalam terhadap kegagalan seorang suami. Di sana tidak ada sungutan, bantahan atau komplain dalam menghadapi kesulitan dan berbagai pergumulan hidup. Semuanya itu dijalani dengan sabar, dalam air mata dan doa kepada Tuhan yang dia tahu dan kenal, yaitu Tuhan yang mengasihi dia dan yang dia kasih. Itulah perjuangan yang dijalani oleh seorang istri yang sungguh-sungguh rindu supaya suaminya mengalami perubahan dan diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam diam dan sunyi, seorang istri datang pada Tuhan. Dia mau mendengar suara Tuhan yang akan menguatkan dan menghiburnya. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saudara-saudara, sesungguhnya ada kekuatan dan iman yang sungguh dari Tuhan akan menyertai perjuangan seorang istri. Dia akan melihat, menunggu, dan mengalami bagaimana dengan mata kepala yang sendiri dia melihat Tuhan mengubah suaminya
menjadi orang yang mengasihi Tuhan seperti dia yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara, itulah yang dikatakan Petrus, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perjuangan seorang istri di dalam memperjuangkan perubahan suaminya oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena doa dan air matanya, menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita semuanya. Seorang istri yang mengenal Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dengan sepenuh hati akan memahami dua hal. Yaitu yang pertama, dia akan pergi mencari kekuatan dari Allah dikala suaminya jahat dan berlaku tidak sesuai firman Tuhan, di dalam doa dan air matanya. Dan hal yang kedua, dia akan selalu datang kepada Tuhan untuk menemukan hikmat dan kebenaran dalam usaha memperjuangkan suaminya diubahkan oleh Tuhan di dalam doa dan air mata. Suami bukanlah makhluk yang harus disingkirkan karena kejahatannya. Dan seorang istri akan menjadi pribadi yang mempunyai kekuatan dan jalan dari Tuhan untuk meneruskan kehidupan bersama suaminya sampai perubahan itu terjadi. Dan itu semuanya didapatkan dari pergaulan yang intim dan kedekatan dengan Tuhan yang dibangun setiap waktu dan setiap saat dalam kehidupannya. Dan itulah hidup yang dia jalani untuk mendampingi suaminya sampai satu hari Tuhan mengubahkan suaminya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menantikan perubahan yang dialami oleh sang suami, apa yang harus dilakukan seorang istri? Yang ketiga, yang terakhir, pengharapan kepada Allah adalah kunci menantikan sebuah perubahan terjadi. Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara-saudara, pemazmur menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Di sanalah dia menemukan sukacita yang sejati. Istri yang berjuang untuk sebuah perubahan, dia akan melewati lorong waktu yang panjang, yang diisi dengan kekecewaan, sakit hati, dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sang suami. Tentu tidak mudah untuk melewatinya, penuh dan kesesakan dan air mata. Hanya Tuhan yang mengerti dan menyadari dan bisa merasakan bagaimana penderitaan seorang istri. Tetapi saudara-saudara, hanya Tuhan juga yang dapat memberi kekuatan pada istri untuk tetap jadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Seorang istri yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia sangat mengerti bahwa Tuhan memberikan dia bukan roh ketakutan, bukan roh keputusasaan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, firman Tuhan memberitahukan bahwa seorang istri yang menaruh pengharapannya kepada Allah harus tetap berada pada koridor tanggung jawabnya, yaitu untuk tunduk dan hormat kepada suaminya. Itulah yang dilakukan Sarah terhadap Abraham suaminya. Sikap tunduk dan hormat kepada suami yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan sering dikatakan ada sebuah tindakan bodoh dan lemah. Tetapi sikap itu dilakukan bukan karena istrinya lemah dan bodoh, tetapi karena istri sangat percaya dan dia menaruh pengharapannya bahwa Allah akan menolong dia, dan bukan hanya dia tapi juga suaminya. Dia lakukan dengan penuh iman pada Tuhan, sumber pengharapannya. Dia lakukan dengan sungguh seperti kepada Tuhan. Dia tunduk dan hormat kepada suami, bukan karena suaminya baik, tapi dia lakukan karena dia lakukan untuk Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan yang memberinya kuasa. Kolose pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, istri yang tersakiti akan berpikir untuk bercerai. Tapi istri yang menaruh harap pada Tuhan, dia sangat percaya bahwa Tuhan bisa ubah suaminya dan memakai dia sebagai sarana untuk menolong suaminya diubahkan Tuhan.
Dia akan tetap berada di sisi suaminya untuk melihat dan menantikan kapan Tuhan bekerja untuk mengubah suaminya. Sarai pernah gagal mendampingi suaminya menanti janji Allah tentang sebuah keturunan. Dia yang memberi ide brilian untuk menghampiri Hagar, hambanya kepada Abraham suaminya. Tapi akibatnya sampai hari ini, saudara dan saya, kita masih merasakan akibat ide brilian yang dilakukan oleh Abram atas saran dari istrinya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada para istri untuk berlaku seharusnya kepada suami, bukan karena suami pantas menerimanya, tapi karena pengharapan kepada Allah. Maka perintahnya itu untuk tunduk dan hormat dijalankan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Seorang istri yang menaruh harapannya kepada Allah dan tetap melakukan perintah dan kehendak-Nya akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memenangkan suaminya kepada Tuhan, bukan dengan kata tapi dengan kuasa dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, perlawanan bukan cara Tuhan, tetapi perilaku yang benar lebih berkuasa dari hanya sekedar kata-kata. Selamat berbahagia bagi para istri yang dipakai Tuhan untuk membawa suaminya diubahkan Tuhan. Hidup rumah tangganya akan terus berjalan dan penuh sukacita oleh karena anugerah dan berkat dari Tuhan. Dan khusus bagi para suami, mari kita menjadi pria yang terus diubahkan Tuhan, supaya kita bisa menghidupi sebuah keluarga yang sungguh takut dan hormat kepada Tuhan. Keluarga yang dipimpin oleh seorang pria dengan didampingi oleh seorang istri dan anak-anak yang hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan sakiti istri yang mengasihi Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, sebab Tuhan menjadi pembela mereka. Para istri, Tuhan mau kita berperilaku yang benar, hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, dan taruhlah harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang kami sendiri dengar dan lihat dan saksikan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, di tengah semua perjuangan dari para istri yang mempunyai suami yang hidup tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tentu ini sebuah perjuangan yang berat. Tuhan, kuatkan mereka. Dan khusus kami berdoa untuk kami para pria, para suami-suami Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa hidup dengan takut dan hormat kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi pemimpin yang benar di tengah semua kekurangan, kelemahan, kegagalan kami. Kami boleh bersama-sama berjuang dengan istri dan suami untuk membangun sebuah keluarga yang berkenan kepada Tuhan bersama anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati firman-Mu supaya sungguh-sungguh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Saudara, mari bersama kita menaikkan pujian respon kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menjadikan kita indah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia.
karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku melihat di tepi ranjangmu, Mama berlutut dan berdoa. Kau memuji Tuhan untuk hari ini. Syukur untuk berkat-Nya dan sebut nama-Mu. Ku melihat kau baca Alkitab, kau melakukannya, kau beriman. Kau ajarku firman yang harus ku tahu, sepanjang hidup pimpin ku tumbuh. Ku belajar semua dengan lihat bagaimana Mama hidup, dan ku bersyukur Tuhan beri Mama yang pimpinku pada Yesus. Tiap hari di tepi ranjangku, ku berlutut dan berdoa. Puji Tuhan untuk hari ini, syukur untuk berkat-Nya dan sebut nama-Mu. Ku belajar semua dengan lihat bagaimana Mama hidup, dan ku bersyukur Tuhan beri Mama yang pimpinku pada Yesus. Tak semua orang mempunyai Mama, baik penuh kasih dan sabar. Kulihat Yesus dalam dirimu, cahayamu terang terus. Ku belajar semua dengan lihat bagaimana Mama hidup, dan ku bersyukur Tuhan beri Mama yang pimpinku pada Yesus. Ku belajar Saudara, seperti yang kita ketahui bersama, hari ini hari yang istimewa. Itu sebabnya saudara, di sekitar kami ini ada bunga-bunga yang menunjukkan keistimewaan itu, yaitu Hari Ibu. Ya, kita merayakan Hari Ibu. Oleh sebab itu kalau di sekeliling atau di samping saudara ada pasangan, yaitu istri saudara, atau mama mertua, atau bahkan ada emak mungkin, peluklah mereka, beri pelukan yang hangat. Gandeng, genggam erat tangan mereka. Kita akan mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa untuk orang-orang istimewa yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, mari bersatu hati saya mengajak kita berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Di pelukan kami ya Tuhan, di dalam genggaman tangan kami, hadir orang-orang istimewa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau melawat dan menilik setiap kami, sekiranya ada di antara kami yang mungkin terlambat melihat keistimewaan mereka. Dan terpujilah nama-Mu kalau Engkau menolong kami, karena sedari awal kami melihat keistimewaan mereka. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka. Setiap istri yang ada, mama mertua, emak, Tuhan kiranya Engkau memberkati hidup mereka ya Tuhan dengan kesehatan. Engkau memberkati mereka dengan sukacita. Engkau memberkati mereka dengan damai sejahtera. Engkau memberkati mereka dengan kesabaran, kekuatan, sehingga mereka boleh tetap berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui pengajaran-pengajaran yang mereka katakan, melalui keteladanan hidup yang mereka tunjukkan, Tuhan biarlah hidup mereka diberkati. Sehingga mereka boleh melihat pasangan mereka, boleh melihat anak-anak mereka, cucu-cucu mereka boleh berbahagia. Karena melihat mereka boleh hidup dipimpin dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan ya Tuhan orang-orang istimewa, yaitu setiap istri, mama mertua, emak. Berkati ya Tuhan, setiap mereka berkati. Kami sungguh ya Tuhan menaruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan terus membawa mereka untuk memuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertalut sujud berdoa
Penelitian bilang, minum jus paria setiap hari bisa menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh secara signifikan. Masalahnya, ibu saya nggak mau minum jus paria. Ibu sukanya coklat, minuman manis, pokoknya apa aja. Asalkan rasanya manis. Setiap dikasih jus nggak pernah diminum. Malahan diem-diem dibuang. Bukan hanya itu, ternyata ibu pandai menimbun harta karun di kamarnya. Aduh. Ini kunci mobilnya, STNK-nya udah ada di dalam ya. Mau kemana sih, Bu? Cantik amat. Mau ke gereja, ada persekutuan wanita. Maaf ya, pakai tangan kiri. Ibu kenapa? Loh, kok lukanya masih belum sembuh ya? Ibu, hasil tes darah ibu gulanya sangat tinggi. Jadi kalau ada luka, bisa lama untuk sembuhnya. Kadang apa yang saya pikir baik nggak selalu bisa diterima oleh ibu. Padahal itu untuk kebaikan dia juga. Nggak kadang sih, seringnya begitu. Saya pusing sama ibu. Mungkin dia juga dulu pusing sama saya kali ya. Bu, Fajar pulang. Kamu dari dulu kalau makan belepotan. Tapi rasa sayangnya lebih besar daripada rasa pusingnya. Lukanya udah sembuh, Bu. Udah. Donatnya enak. Enak, tapi lebih enak donat buatan ibu. Ibu mau coba? Hubungan ibu dan saya kadang manis seperti donat, kadang pahit seperti jus paria. Namun itulah aneka rasa kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita.
Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat Anda ikuti melalui online streaming setiap hari Rabu. Follow Instagram @hokimtong dan simak informasi terbaru seputar GII Hokimtong. Bapak, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, di mana kami boleh memberi bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Ada begitu banyak berkat yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami sekalipun di tengah masa yang sulit ini Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberkati. Tangan-tangannya sudah memberi. Tuhan akan sungguh-sungguh melihat kedalaman hati kami. Dan biarlah apa yang kami beri sungguh-sungguh akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, kalau ada tangan-tangan yang belum sempat memberi, beri kesempatan bagi mereka, berkati mereka, supaya mereka boleh memberi bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua uang-uang yang sudah dikumpulkan ini. Berikan hikmat bijaksana kepada para pimpinan kami, supaya mereka bisa mengatur semuanya ini untuk keluasan pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk semua kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan turun menyertai kita sekalian dari hari ini, setiap hari sampai Maranatha. Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Amin. Silakan duduk saudara, ibadah telah selesai. Mari kita bersaat teduh.